Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dita Castellini, salah satu mahasiswa dari Kavi BBC Motivator School. Teman-teman, saya mau sharing apa manfaat selama saya kuliah di Kavi BBC Motivator School bersama Om Bagus dan dosen-dosen yang lain di Kavi BBC Motivator School. Alhamdulillah, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Dulu teman-teman, saya pernah sharing dengan teman saya bagaimana ya saya bisa kuliah gratis, dan saya berdoa agar saya bisa tetap kuliah public speaking atau ilmu komunikasi setelah saya gagal untuk menyelesaikan pasca sarjana saya di salah satu universitas negeri di Indonesia karena satu dan lain hal. Dan saya juga berdoa agar saya bisa belajar ilmu agama, berada di lingkungan orang-orang yang positif, di majelis yang bisa mengajarkan saya banyak ilmu kehidupan, pengalaman hidup, dan ilmu agama. Saya juga berdoa dan bermunajat kepada Allah agar saya dipertemukan dengan jodoh saya yang satu frekuensi. Dan alhamdulillah, qadarullah, masya Allah, Allah mengabulkan doa saya menjadi satu paket. Pertama, saya dikenalkan dengan suami saya, jodoh saya saat ini, dan beliaulah yang mengenalkan saya Kavi BBC Motivator School. Awalnya saya berpikir apa yang akan saya pelajari di Motivator School seperti itu, dan setelah saya dalami, saya putuskan saya ambil kesempatan ini karena bagi saya mungkin ini adalah jawaban dari doa saya untuk bisa kuliah komunikasi gratis. Jadi saya ambil langkah untuk ikut kuliah di Kavi. Dan alhamdulillah sampai hari ini bukan hanya ilmu public speaking yang saya dapatkan, bukan hanya ilmu komunikasi, tapi lebih banyak lagi manfaatnya untuk diri saya sendiri. Dan bahkan jika saya praktekkan setelah saya lulus ilmu Kavi ini, masya Allah, ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk banyak orang, untuk umat. Dulu saya adalah orang yang cukup temperamental, sulit untuk mengendalikan diri, dan saya bukan orang yang paham bagaimana memahami karakter, personality seseorang. Padahal saya adalah seorang marketing dulu, dan itu adalah hal yang sangat penting untuk memahami bagaimana sikap, karakteristik, karena berhubungan dengan pihak luar atau berhubungan dengan klien atau nasabah. Seperti itu teman-teman. Dan bukan hanya ilmu public speaking yang saya dapatkan saat ini, ilmu agama, ilmu bagaimana pola pikir, bagaimana saya menanamkan ilmu keyakinan dari alam bawah sadar atau subconscious saya. Dan dulu saya ketika presentasi ataupun bertemu dengan banyak orang, ada sedikit rasa gugup, ada sedikit bagaimana saya bersikap. Itu baru saya sadari sekarang kalau saya dulu speakingnya atau public speakingnya itu jauh sekali dari standar. Gerakan-gerakan tangan saya, gerakan-gerakan tubuh saya, yang saya sadari saat ini adalah, wah, berarti dulu saya banyak sekali salahnya, saya banyak sekali kurangnya. Dan sekarang memang saya masih terus belajar untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Kuncinya teman-teman, jangan pernah kita mau putus atau berhenti belajar. Kita kosongkan gelas kita kosongkan diri kita untuk menerima hal-hal baru atau ilmu baru. Nanti kita akan menjadi manusia yang baru dan manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saat ini di semester akhir ini di Kavi BBC Motivator School, minimal teman-teman, meskipun saya belum selesai di semester ini, tapi manfaatnya adalah sebelumnya saya hampir setahun itu ada alergi, teman-teman, ada alergi yang ketika saya makan seafood atau makan ikan, telur, mungkin teman-teman lebih tahu apa saja makanan-makanan yang efeknya itu di kulit atau di tubuh kita itu membuat kita gatal. Seperti itu teman-teman. Kadang saya garuk-garuk seperti ini, semuanya itu tubuh saya ketika saya makan seafood itu efeknya itu sangat cepat gitu. Saya minum obat
Saya minum dari mulai obat Cina, obat dokter, dan semua obat itu hampir setahun saya konsumsi setiap hari. Dan karena saat itu saya belum masuk di mata kuliah hipnosis. Dan setelah saya pelajari, oh ternyata ilmunya adalah bagaimana kita meyakini apa yang ada di pikiran kita. Saat itu saya yakin bahwa iya, seperti yang dokter katakan, kalau kita makan ikan, makan seafood, itu efeknya ke tubuh kita jadi gatal gitu teman-teman. Dan ketika saya sadari oke, saya salah, berarti saya harus tanamkan dalam pikiran saya bahwa it's okay, ikan, telur, seafood dan lain is okay. Saya tanamkan, saya nekat, saya makan, dan saya tanamkan dalam pikiran saya it's okay, ini gak apa-apa dan gak ada efeknya yang negatif ke tubuh saya. Dan you know what teman-teman, saya nggak apa-apa. Sampai hari ini saya makan seafood, kepiting, apapun, telur, saya makan semuanya dan tidak ada efeknya, tidak ada gatal. Jadi kuncinya adalah kita menghipnosis, menanamkan pada diri kita sendiri. Contohnya ada hal simpel kayak tadi ya teman-teman, itu efeknya juga akan positif. Kalau kita berpikiran positif, kita tanamkan yang positif di kepala kita, maka hasilnya juga akan positif. Dan teman-teman, saya juga dulu pernah merasakan seperti under pressure, bagaimana menyikapi ujian, bagaimana menyikapi kehidupan. Tapi ternyata Om Bagus sampaikan bahwa memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Saya dulu tidak menyadari itu. Saya menyadari yang saya rasakan adalah ujian tanpa saya tahu bagaimana menyikapi atau mencari jalan keluarnya. Dan memang kalau kita tidak mau punya ujian, ya kita tidak akan naik kelas seperti kita sekolah. Kalau kita tidak diberikan ujian, justru kita bingung kan. Mungkin teman-teman berpikir, oke, alhamdulillah hidup saya santai-santai aja kok, nyaman-nyaman aja. Ingat teman-teman, kalau kita tidak pernah diberi ujian sama Allah, terus kita mau naik kelas, bagaimana caranya? Oke, jadi saya di sini mau menyampaikan juga untuk teman-teman, Fabi ai alai rabbikum tukaziban, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Kita hanya perlu mensyukuri, jalani ujian agar kita bisa naik kelas, karena memang dunia tempatnya ujian. Kalau kita tidak mau ada ujian, kita harus pergi dari dunia. Artinya ya, kalau kita sudah mati, ujiannya berhenti. Oke. Nah teman-teman, saya juga menyimpulkan di detik ini setelah saya kuliah di kafe, hidup itu seperti naik gunung. Ada jalanan terjal, hutan, semak, jalannya tidak pernah mulus. Itulah kehidupan. Tapi ingat teman-teman, ketika kita naik gunung, tujuan kita adalah mencapai puncak. Dan ketika kita menjalani hidup ini yang penuh ujian ini, jangan pernah untuk minta kecilkan gunungnya, tapi mintalah pada Allah untuk dikuatkan langkah kaki kita. Tetap semangat, ujian itu adalah jalan kita, cara kita dari Allah untuk kita bisa naik kelas. Tetap semangat teman-teman. Dan yang bagi teman-teman mau mengenal Kahfi BBC Motivator School lebih jauh lagi, teman-teman bisa datang ke kampus Kahfi BBC Motivator School dan teman-teman bakal belajar banyak sekali hal dan banyak sekali manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.